Stand up, asshole! Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Badass. Film ini sendiri bercerita tentang seorang kakek penjual takjil yang akhirnya membrutal setelah kematian sahabatnya. Baiklah, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang kakek yang duduk di dalam bis. Dia adalah pemeran utama di film ini yang bernama Frank Vega. Di sana dia teringat masa lalunya yang ternyata seorang tentara perang. Saat itu dia berkata kepada kekasihnya kalau dia akan berperang melawan Vietnam. Dan dia berjanji akan menemui kekasihnya itu saat dia pulang dari berperang. Singkat cerita, setelah selesai berperang, dia langsung menemui kekasihnya itu. Namun ternyata kekasihnya tersebut sudah mempunyai anak. Tak hanya satu, melainkan dua orang anak. Mommy, I'm hungry. Untuk melupakan kekasihnya itu dan untuk bertahan hidup, dia terpaksa jualan takjil di pinggiran jalan. Namun jualannya tersebut akhirnya bangkrut karena kalah saing dengan penjual yang lebih modern. Kembali ke awal film tadi, di mana terlihat dua pria yang memaksa seorang kakek untuk bangun dari tempat duduknya. Namun si kakek menolak dan pria itu hendak memukulnya. Untungnya dapat dicegah oleh Vega dan meminta mereka untuk mencari tempat duduk lain. Namun dua pria itu marah dan inilah yang terjadi. Ternyata perkelahian itu direkam dan disebar di media sosial, sehingga video itu trending dan Vega menjadi terkenal. Berita tentang Vega tersebar di mana-mana, dan kini Vega dijuluki dengan nama Badass. Bahkan Vega diundang di acara Rumpi, untuk menjelaskan aksinya itu. Suatu hari ibunya meninggal, dan kini dia hanya mempunyai teman seekor anjing, dan sahabatnya yang bernama Klondike. Singkat cerita terlihat Vega dan Klondike, yang sedang membicarakan sesuatu. Di sana Klondike memberikan sebuah flash disk kepada Vega. Entah isinya apa flash disk itu, membuat Vega sedikit bingung. Take my word for it. It's a long time coming. His daddy's a good guy. Kemudian Klondike keluar rumah, bermaksud untuk membeli rokok di warung. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh dua orang pria, yang bernama Terence dan Sebastian. Di sana dua pria itu meminta flash disk kepada Klondike, yang tadi sudah diberikan kepada Vega. Namun Klondike menolak memberikan flash disk itu, hingga inilah yang terjadi. Klondike berhasil menghajar mereka. Namun karena lengah, dia pun tertembak hingga tewas. Esok harinya Vega mendapat kabar tentang kematian Klondike, dan dia diminta datang ke kantor polisi. Di sana Vega dimintai sedikit keterangan oleh polisi. Vega juga meminta agar kasus ini diusut tuntas. We're gonna do our best. Saat Vega sedang santai di teras rumahnya, seorang polisi bernama Washington menghampirinya. Di sana Vega bertanya tentang kasus kematian sahabatnya, namun polisi itu hanya meminta Vega untuk bersabar. You're turning down a ride along? Now that sounds like a crock of shit. Yeah, Charles Bronson, I get it. Setelah sekian lama menunggu kasusnya belum juga tuntas, Vega kembali mendatangi kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasusnya. Namun si polisi mengatakan kalau kasusnya belum ada perkembangan. Lalu saat akan pulang, Vega melihat para polisi yang seharusnya bekerja, justru hanya bermain-main di kantornya. Dari sinilah Vega berniat mengusut kasus ini, dengan caranya sendiri tanpa bantuan polisi. Pertama-tama Vega pergi ke TKP tempat Klondike dibunuh. Dia menganalisa kejadian pembunuhan itu, hingga dia menemukan kalung milik salah satu pembunuh itu yang bernama Terence. Di kalung tersebut terdapat foto seorang perempuan, yang mana itu adalah foto istri Terence.
Kemudian Vega bertanya kepada penjual kalung terkait pemilik kalung tersebut. Nampaknya orang itu mengenali fotonya dan langsung menunjukkan rumah si pemilik kalung. Just live a few blocks over there on 7th. You sell any of those lately? Oh, man. Thanks, partner. Sesampainya di sana, Vega langsung memberikan kalung itu kepada istri Terence. Vega juga bertanya di mana suaminya. Wanita itu mengatakan kalau Terence jarang pulang dan biasanya bermain basket bersama temannya di lapangan dekat taman. Mendengar itu, Vega pun bergegas menuju lapangan basket tersebut. Sesampainya di sana, Vega langsung bertanya di mana Terence. Namun mereka justru mengejek dan juga menyepelekan Vega. Dengan terpaksa, Vega harus melakukannya dengan cara sedikit kasar. Setelah diberi salam olahraga, salah satu orang di sana memberitahu di mana Terence berada. Di sana pria itu memberikan alamat apartemen yang mana biasanya Terence berada di sana. Namun sesampainya di sana bukan Terence yang Vega temui, melainkan seorang pria bernama Ronald. Kemudian Frank mengancam menjatuhkannya dari atas gedung jika Ronald tidak mau mengatakan di mana Terence. Karena takut, Ronald pun memberitahukan kalau Terence berada di rumah selingkuhannya yaitu Tanya. Scene berpindah kepada bos Terence yang bernama Panther, sedang mengobrol dengan pria yang diketahui akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Mereka sedang membicarakan sebuah flash disk yang saat ini berada di tangan Vega. Ternyata isi flash disk itu adalah tentang semua keburukan calon wali kota tersebut. Pria tersebut meminta Panther untuk menemukan flash disk itu sebelum pemilu berlangsung. Diketahui kalau Klondike dulunya adalah anak buah pria itu, kemudian dia berkhianat dan mencuri flash disk tersebut. I can assure you there's no problem. We're done here. Adegan berpindah ke Vega, yang meminta bantuan seorang anak tetangganya yang bernama Martin untuk membuka isi flash disk tersebut. Di dalam flash disk tersebut terdapat nama Panther yang membuat Vega penasaran siapa itu Panther. Malam harinya, Vega membuntuti Tanya yang baru pulang kerja. Kemudian Vega masuk melalui pintu belakang. Di sini Vega memaksa Terence untuk memberitahu siapa dalang dari semua ini. Setelah sedikit penyiksaan, Terence akhirnya mau memberitahu kalau yang menyuruhnya adalah Panther. Dia juga memberitahu kalau Panther berada di sebuah tempat bernama Bergamot Loft. Keesokan harinya saat Vega sedang berjalan, dia mendengar kedua orang tua Martin sedang bertengkar. Ketika Vega mencoba melerainya, ayah Martin nampak tidak terima. You want that bitch? You can fucking have her. Okay. Thank you. Singkat cerita saat Washington sedang bermain ponsel, Vega datang dan memberikan flash disk itu. Lalu Vega mengatakan kalau isi flash disk itu yang membuat Klondike terbunuh. So classified they killed Klondike for it. Frank, Setelah itu Vega menuju ke tempat Panther, yang ternyata Panther sudah menunggunya. You murdered my best friend. Setelah Vega dilumpuhkan, dia diikat di sebuah kursi dengan dipasangi alat setrum di dadanya. Di sana Panther memaksa Vega untuk memberitahu di mana flash disk tersebut Vega simpan. Namun Vega menolak memberitahu sehingga Panther menyiksanya. Untungnya Panther bisa melepaskan diri dan melemparkan korek api ke arah drum berisi minyak. Vega mengejar Panther yang berlari ke rumah ibu Martin. Untungnya Vega datang tepat waktu hingga pertarungan terjadi. Di akhir film, calon wali kota itu akhirnya ditangkap. Vega sendiri mendapat penghargaan dari pemerintah karena berhasil membongkar kejahatan calon wali kota tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.